Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel saya yaitu Dar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara follow, like, komen, dan share. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang hantu yang ada di Indonesia. Mungkin kalian sudah mendengar dengan namanya pocong. Bahkan mungkin orang-orang bertanya, apakah pocong itu beneran ada atau tidak? Karena ada sebagian yang mempercayainya dan sebagian yang lain tidak. Tetapi yang jelas bahwa makhluk gaib itu ada. Dan keberadaannya tidak perlu kita ganggu ataupun usik karena kita sama-sama mempunyai dunianya masing-masing dan kita mempunyai alam yang berbeda dengan mereka. Kita hanya bisa saling menghormati satu sama lain dengan cara tidak mengganggunya. Cerita pocong memiliki akar dalam mitologi dan folklore Indonesia yang kaya. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang asal-usulnya, cerita pocong telah menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi lisan masyarakat Indonesia secara umum. Pocong dikenal sebagai hantu yang meninggal dan dikubur dengan kain kafan putih. Hantu ini konon sulit untuk melepaskan diri dari kain kafan sehingga terjebak dalam penampilan yang menyeramkan dengan wujud tubuh yang terbungkus. Beberapa teori tentang asal-usul cerita pocong mencakup unsur-unsur kepercayaan lokal, adat istiadat, dan kisah-kisah mistis yang berkembang dalam masyarakat. Beberapa di antaranya mungkin berakar dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum masuknya agama-agama besar. Cerita-cerita rakyat sering kali berfungsi untuk memberikan pelajaran moral, memberikan penjelasan tentang kehidupan setelah mati, atau sebagai cara untuk memperingatkan masyarakat terhadap perilaku tertentu. Dalam hal ini, cerita pocong dapat dianggap sebagai upaya untuk menakut-nakuti orang agar mematuhi norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara asal-usul cerita pocong mungkin tidak dapat dipastikan secara pasti. Yang jelas adalah bahwa hantu ini telah menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi Indonesia dan ceritanya masih diceritakan dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Dan beginilah cerita tersebut. Di sebuah desa yang terpencil terdapat rumah tua yang konon dihuni oleh pocong hantu. Tradisional dalam mitologi Indonesia, rumah itu sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya yang meninggal secara mendadak. Legenda mengatakan bahwa pocong pemilik rumah itu tidak pernah menemukan ketenangan setelah kematian seorang pemuda bernama Dito. Suka dengan tantangan supranatural mendengar cerita tentang rumah tersebut dan memutuskan untuk menyelidikinya. Meskipun diberi peringatan oleh warga desa, Dito bersikeras untuk menemukan kebenaran di balik cerita tentang pocong yang menghantui rumah itu. Pada suatu malam, Dito memasuki rumah tua tersebut dengan hati-hati. Udara menjadi dingin dan gelap dan langkah-langkahnya menggema di koridor yang sepi. Saat ia mencapai ruang tamu, ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat dan mendengar suara gemuruh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, pocong yang berbalut kain kafan putih muncul di depannya dengan langkah-langkah lambat. Pocong itu mendekati Dito, meninggalkan bekas kain kafan yang melambai-lambai. Dito merasa ketakutan, namun penasaran, dan ia mencoba berkomunikasi dengan pocong tersebut. Pocong itu mengungkapkan bahwa ia adalah pemilik rumah yang meninggal. Dengan kesedihan dan amarah yang tak terhingga, ia tidak bisa menemukan keperdamaian karena meninggalkan banyak hal yang belum terselesai. Meskipun Dito merasa takut, ia merasa iba pada pocong tersebut dan memutuskan untuk membantunya menyelesaikan urusan yang belum selesai. Dengan bantuan seorang paranormal dari desa, Dito membantu pocong menyelesaikan urusan dan melepaskan ikatannya dengan dunia yang masih tersisa. Setelah itu,
Suasana di rumah tua itu berubah, dan pocong yang sebelumnya menyeramkan menjadi tenang. Kisah ini mengajarkan bahwa terkadang hantu tersebut memiliki cerita dan perasaan mereka sendiri, dan kebaikan hati dapat membawa damai bagi makhluk gaib yang belum menemukan ketenangan. Itulah cerita pocong, semoga menghibur dan bermanfaat. Ini hanya cerita belaka. Terima kasih sudah menonton.